Sejak menikah tahun 2019, rumah tangga Yuyun Sukawati dengan Fajar Umbara berakhir tragis. Penulis skenario ini sudah resmi ditahan dan dijadikan tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Yuyun. Selama ditahan, Fajar Umbara melalui kuasa hukumnya berupaya untuk melakukan mediasi. Namun sayang, pihak Yuyun Sukawati sudah menutup pintu maaf dan menolak untuk berdamai. Fajar Umbara dan kuasa hukumnya pun tak mau tinggal diam. Saat ini mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti berupa statement Yuyun di media yang dianggap merupakan tuduhan atau fitnah. Lantas benarkah Fajar Umbara akan melakukan pelaporan balik terhadap Yuyun? Beberapa minggu yang lalu saya sudah melakukan komunikasi dengan pihak pelapor, dalam hal ini pihaknya Ibu Yuyun. Puji Tuhan kami waktu itu bisa bertemu. Usaha saya sebelum Lebaran sampai yang kemarin setelah Lebaran kami ketemu di daerah Sudirman. Dalam isi pertemuan itu kami menyampaikan niat baik kita dari awal, bila mana dalam pertemuan itu kita yang paling pertama itu apakah masih punya pintu maaf dari Ibu Yuyun terhadap klien kita Mas Fajar. Setelah kita komunikasi panjang lebar dengan tim PH-nya, kebetulan Ibu Yuyun waktu itu ada di situ, tapi Ibu Yuyun tidak datang duduk semeja dengan kita. Jadi kita tuh kayak begitu kita sampaikan ke PH-nya, terus PH-nya langsung sampaikan ke Ibu Yuyun. Sangat disayangkan usaha kita yang sudah sebelum Lebaran komunikasi intens terus dengan PH-nya, tapi hasilnya deadlock. Ibu Yuyun tetap pada pendiriannya, tetap melihat proses terhadap Mas Fajar sampai mungkin ke persidangan. Jadi dia tidak ada lagi pintu maafnya terhadap Mas Fajar. Nah, itulah saya tujuannya untuk menyampaikan ke teman-teman bahwa Ibu Yuyun sudah tidak lagi punya pintu maafnya terhadap Mas Fajar. Saya sudah sampaikan ke Mas Fajar beberapa hari yang lalu juga. Saya datang ke Polres Tangsel, saya bilang, Mas, usaha yang kita lakukan selama ini dalam arti untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak Ibu Yuyun, kami sudah lakukan semaksimal mungkin. Tetapi hasilnya Ibu Yuyun tetap pada pendiriannya. Dia tidak membuka pintu maaf untuk Mas Fajar. Setelah itu saya sampaikan ke mamanya Mas Fajar, Bunda Nani. Beliau juga menerima karena itu merupakan haknya Ibu Yuyun. Ya, tetapi agak disayangkan kami membaca, menonton beberapa berita yang istrinya itu sebenarnya sangat memfitnah. Salah satu contoh dalam video yang kami buka, rekamannya itu menuduh kalau Mas Fajar itu psikopat. Itu tuduhan yang tidak main-main. Kenapa dia sampai menuduhkan Mas Fajar itu mengalami psikopat? Apakah dia mempunyai bukti rekaman medik dari dokter? Saya rasa dia tidak mempunyai itu. Makanya kemarin saya sudah konsultasi juga di Polda Metro Jaya. Tetapi sekarang kan kalau yang namanya berkaitan dengan Undang-Undang UTI itu tidak bisa lagi diwakili aturan Pak Kapolri yang baru. Ya. Jadi harus pihak korban yang datang melapor. Nah, kendalanya kita di situ. Ya, kendalanya kita di situ karena Mas Fajar sekarang kan lagi ditahan. Jadi dia tidak bisa untuk melakukan upaya hukum itu. Tapi kita tetap simpan semua berita-berita, termasuk salah satu berita yang Ibu Yuyun sampaikan di depan media tanggal 14 bulan 4 2021. Beliau mengatakan, karena saya katanya saya pernah mukul orang FPI, saya pernah mukulin Provos, Kopassus. Dia nuduh seperti itu.
ke Mas Fajar, padahal Mas Fajar tidak pernah melakukan itu. Tidak main-main dia tuduhan seperti ini. Makanya kita juga dalam waktu dekat saya akan ke Dewan Pers untuk mengklarifikasi berita ini. Apakah dia mengatakan ini punya dasar atau tidak? Ya. Dan itu saya tidak main-main. Untung saja sekarang itu ada aturan baru itu. Aturan yang tidak bisa lagi diwakili dalam hal undang-undang TI itu tidak bisa lagi diwakili oleh kuasa. Harus korbannya sendiri yang datang untuk melapor. Ya. Jadi makanya saya kemarin sudah konsultasi. Hanya tadi posisinya itu Mas Fajar hanya di dalam. Kalau tidak kita sudah melakukan upaya pelaporan balik. Ya kita sudah lakukan 1 kali. Tetapi rasanya tidak mungkin untuk kedua kali lagi. Karena kan waktunya kita juga kan berjalan terus. Kecuali Mas Fajar sendiri itu tidak lagi ditahan. Nah proses penahanan ini kan hari demi hari itu kan dihitung. Kalau sudah dilimpahkan, sudah P19, apalagi sampai P21 udah tahap 2, ya buat apa lagi damai. Dan kita masih punya bukti-bukti yang lain berkaitan dengan statementnya dia. Ya, dan itu yang kita akan bongkar selanjutnya. Ya, ini semua Mas Fajar sudah kasih semua, dia punya kronologisnya, dia punya chattingan apa segala macam. Nah, termasuk mamanya Fajar juga mengetahui juga untuk hal-hal seperti itu. Apa yang dikatakan itu nol, tidak ada bukti sama. Itu dia nggak tahu dari mana itu asalnya ya kata-kata itu semua. Tapi kok dia bisa ngomong gitu, jadi saya heran juga. Terserah nanti bagaimana pertemuan Fajar dengan itu. Termasuk yang Bang Fajar psikopat itu Nggak ada. tidak benar gitu. Nggak, anak saya pintar sekali Fajar tuh. Mana psikopat bisa ngarang film macam-macam. Betul dia. Tapi selama ini selama pernikahan Ibu Yuyun dan Fajar ini, Ibu sendiri komunikasi ke Yuyun seperti apa, Bu? Saya komunikasi waktu masih ada ibunya. Waktu masih ada Ibu. Ibunya gitu menikahkan Fajar itu meninggal. Itu biaya untuk ibunya di rumah sakit itu dari saya. Dari Bu Nani sendiri. Ya. Berarti setelah ibunya meninggal belum ada komunikasi lagi sama Yuyun? Saya juga nggak tahu untuk dinikahkan tiba-tiba karena ibunya minta supaya Fajar itu ada pegangan. Yuyunnya ada pegangan laki-laki yang mau memelihara dia gitu. Bang, tuduhan yang Mbak Yuyun mau dilempar dari balkon itu benar nggak Bang? Sama Bang Fajar? Yang ngomong siapa itu? Iya. Nonsens. Apa yang dikatakan Yuyun tidak ada. Oke, ini aku cuma kasih tahu aja ke teman-teman dia. Ini Fajar nitip surat aja ke saya. Bacakan boleh aja Bang, dibacakan aja. Bacakan mau? Dibacakan aja Bang. Aku dibacakan aja ya. Iya, Apa isi? Ini tadi dia kasih surat ke kita. Sumpah mubahala adalah fasilitas canggih dari Allah dalam rangka membongkar kebohongan antara kedua belah pihak yang berselisih yang diatur dalam surat Al-Imran ayat 16. Sebagai muslim maka wajar bagi saya untuk menggunakan fasilitas canggih ini demi meluruskan fitnah dan agar menjadi solusi alternatif sekaligus syiar Islam dengan tidak merubah status hukum yang saya jalani tentunya. Pihak Yuyun dan Hari Alam Wibowo hanya perlu merespon tulisan ini dengan jawaban singkat seperti kami terima, ya, siap, boleh, silakan, dan seterusnya. Yang intinya menyetujui. Saya Fajar Umbara bersumpah atas nama Allah bahwa kalau apa yang dilaporkan oleh Yuyun Sukawati dan anaknya yang telah mereka viralkan bahwa saya mencederai apalagi sampai mematahkan jari tangan anak Yuyun Hari dengan memukulnya itu benar, maka siap mati. Kalau apa yang dituduhkan itu dia pukul tangan itu sampai patah, dia bersumpah, dia bilang sih dia siap mati. Tapi jika sebaliknya, maka cederanya tangan anaknya itu akibat dia memukul saya yang sebelumnya dia memukul tembok lantaran bertengkar dengan Yuyun ibunya, maka kematian itu siap ikhlas mereka terima lantaran kedustaan besar mereka. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, menjadi ilmu dan huju. Kalau mereka Yuyun dan anaknya menolak untuk melakukan mubahala ini, berarti membuktikan mereka ciut takut akan dampaknya. Artinya mereka berdua pembohong besar yang telah membohongi aparat negara dan masyarakat Indonesia
dan telah melakukan dosa jariah yang tidak akan putus jika mereka tidak mengklarifikasi dan menceritakan dengan sejujur-jujurnya yang sebenar-benarnya terjadi.